sayang ayah dan juga bunda. Jadilah anak yang sholih, rajin mengaji, rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Yuk kita mulai belajar. Teman-teman yang hebat, yuk kita mulai belajar dengan penuh semangat dan ceria. Hari ini kita akan belajar menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Teman-teman tahu apa arti budaya? Budaya merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh budaya bangsa Indonesia adalah saling tolong-menolong dan bergotong royong. Kita harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya, menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan santun. Teman-teman sudah sering mengucapkan salam, contohnya ketika berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ayah, bunda, Arya berangkat ke sekolah dulu ya, Assalamualaikum. Atau ketika teman-teman bertemu dengan bapak dan ibu guru, lalu mengucapkan salam. Selamat pagi Bu Guru, Assalamualaikum. Sebelumnya, sudah Ibu Vika sampaikan bahwa salah satu contoh budaya bangsa Indonesia adalah gotong royong dan tolong menolong. Tolong menolong artinya adalah saling membantu. Kita harus saling tolong menolong ya. Teman-teman dapat menulis cerita tentang budaya tolong menolong berdasarkan gambar. Pertama, teman-teman harus perhatikan gambarnya dengan baik. Lalu pilihlah kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, teman-teman dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Yuk kita belajar menulis cerita berdasarkan sebuah gambar. Berikut ini akan muncul sebuah gambar yang akan kita jadikan cerita. Ada gambar Dedi sedang melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Coba teman-teman perhatikan gambarnya. Lalu gambar yang kedua, Dedi dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Setelah kita melihat gambar Dedi tadi, kita sudah bisa membuat ceritanya. Berikut ini adalah ceritanya. Dedi melihat berita tanah longsor di televisi. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong.
Sekarang, teman-teman sudah mengetahui cara membuat cerita dari sebuah gambar. Nanti ketika teman-teman menemukan sebuah gambar, teman-teman sudah bisa langsung bercerita. Teman-teman masih ingat kosakata yang berhubungan dengan budaya? Nah, Ibu Vika ingatkan lagi ya. Contoh kosakata yang berhubungan dengan budaya adalah kata tolong-menolong. Ada juga kosakata tentang budaya kerukunan beragama, misalnya keberagaman, agama, ibadah, toleransi, dan menghargai. Berdasarkan kosakata yang tadi Ibu Vika sebutkan tentang kerukunan dalam beragama, kita dapat membuat kalimatnya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. Yang kedua, Ahmad sedang beribadah di masjid. Lalu yang ketiga, teman-teman di sekolah saling bersikap toleransi. Nah, kosakata yang Ibu Vika garis bawahi adalah kosakata yang berhubungan dengan kerukunan dalam beragama. Jika teman-teman sudah bisa menuliskan kalimat atau membuat kalimat, teman-teman sudah bisa merangkainya menjadi sebuah cerita. Cerita itu terdiri dari beberapa kalimat. Berikut ini adalah contoh sebuah cerita yang terdiri dari beberapa kalimat. Disimak ya teman-teman, nanti teman-teman bisa membuatnya di rumah. Dedi dan Jonas adalah teman baik. Dedi beragama Islam, Jonas beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap saling toleransi. Mereka saling menghormati. Mereka tidak saling mengganggu. Seperti itu teman-teman sebuah cerita. Jika teman-teman sudah bisa membuat sebuah cerita, kelak teman-teman bisa jadi seorang penulis dan membuat buku. Jadi teruslah berlatih bercerita dan menulis. Salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Nah, kita akan menulis cerita tentang budaya gotong royong. Sebelumnya, teman-teman tahu apa arti gotong royong? Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Contohnya, ketika kita piket bersama-sama membersihkan kelas. Teman-teman masih ingat waktu di sekolah piket membersihkan kelas bersama-sama? Ibu Vika akan membacakan sebuah cerita tentang budaya gotong royong di sekolah. Disimak ya teman-teman ceritanya. Siswa kelas 2 Sevilla selalu disiplin melaksanakan tugas piket kelas. Mereka mendapatkan tugas piket secara bergiliran. Hari ini, Fajri, Arya, Naflah, dan Cita mendapatkan giliran piket. Mereka saling bergotong royong membersihkan kelas. Piket kelas dilaksanakan agar kelas menjadi bersih. Seluruh siswa dapat belajar dengan nyaman. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, teman-teman dapat menuliskan cerita. Nah, teman-teman juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Berikut akan muncul gambar-gambar yang belum tersusun rapi. Coba teman-teman susun gambar tersebut hingga menjadi gambar yang berurut. Nah, caranya yang pertama adalah teman-teman harus mengamati gambarnya dengan teliti.
Setelah teman-teman mengamati gambarnya dengan baik dan teliti, barulah teman-teman bisa membuat kalimat dari gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama adalah D. Arya sedang membawa buku. Lalu ada Zain dan Zafran sedang bermain lari-larian. Gambar yang kedua adalah gambar C. Tidak sengaja Zafran dan Zain menabrak Arya yang sedang membawa buku. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar A. Zain dan Zafran membantu membereskan buku-buku yang terjatuh. Nah, urutan gambar yang terakhir adalah B. Zafran dan Zain membantu Arya membawa buku. Sekarang kita akan belajar menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Duh, kata-katanya sulit sekali ya dimengerti. Nah, supaya teman-teman mengerti, yuk kita belajar bersama-sama. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Sekarang teman-teman sudah mulai paham kan? Teman-teman pernah dengar kata rute? Rute artinya adalah jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Rute ke sekolah lewat mana ya? Nah, berarti kita sedang menanyakan jalur yang dilalui ketika kita akan pergi ke sekolah. Kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan denah. Coba teman-teman perhatikan denah berikut dan simak ceritanya. Made sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Made tidak masuk sekolah karena dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah. Mereka akan berangkat dari SD Tunas. Sekarang coba teman-teman perhatikan denahnya. Teman-teman cari di mana SD Tunas. Rute yang akan dilalui bu guru dan anak-anak menuju rumah sakit adalah mereka berangkat mulai dari SD Tunas, lalu berjalan di Jalan Rinjani dan berbelok ke Jalan Merapi. Setelah itu mereka berbelok lagi ke Jalan Semeru. Maka sampailah bu guru dan anak-anak menuju rumah sakit untuk menjenguk Made. Teman-teman bisa berlatih membuat cerita di rumah tentang apapun. Lalu teman-teman tulis ya. Suatu hari, cerita teman-teman bisa dicetak dan dijadikan sebuah buku yang akan dibaca banyak orang. Jika teman-teman suka menulis dan membaca, teman-teman bisa menjadi seorang penulis. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas salah dan kurang dari Bu Fika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Jangan lupa sholat 5 waktu ya.